Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 38, Meminta Suami Adiknya Sendiri. If yang bingung dan masih terkejut dengan situasi yang dihadapinya, mau tidak mau menuruti perkataan ayahnya. Sejak kapan Mom ada di Jakarta? Dan kenapa Mom ada di rumah ayah? Tanya If dengan ketus. Bukan karena tidak suka melihat mominya ada di Jakarta. Tapi If tidak suka jika Mom dan Yela bertemu dengan Tita. If, jangan berbicara ketus pada momimu. Ucap Bayu dengan tegas. B. Daniela menggenggam tangan mantan suaminya, agar pria itu bisa mengontrol emosinya. Bayu menatap Daniela lalu menatap kedua putrinya bergantian. If, Tita, kami memanggil kalian kemari. Karena ada hal penting yang harus kami sampaikan. Bayu menarik napasnya dengan panjang. Kami sudah memutuskan untuk kembali bersama. Apa? Pekik If dengan wajah yang terkejut. Sedangkan Tita merespon perkataan ayahnya dengan senyum bahagia di bibirnya. Mom, ayah, kalian bercanda kan? If menatap keduanya dengan raut wajah tak percaya. Kami tidak bercanda, Bayu menjawab sembari menggenggam tangan mantan istrinya. Ayah ingin memperbaiki semuanya dan membangun keluarga kecil kita kembali. Dek, If mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Untuk menahan emosi yang mulai menggerogoti hatinya. Untuk apa kalian kembali bersama? Bukankah semuanya sudah sangat terlambat, If? Daniela menatap sendu pada putrinya. Kakau jangan berbicara seperti itu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sesuatu. Tita ingin memeluk kakaknya. Jangan sentuh aku, sentak If dengan pandangan penuh amarah. If, bentak Bayu dengan tatapan tak percaya. Saat melihat kebencian yang ada di mata If pada Tita. Lihat Mom. Ayah membentak aku hanya karena tidak terima putri kesayangannya disakiti. If menatap sinis pada Tita yang duduk di sampingnya. Kak. Tita menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh kesedihan. Dari dulu ayah selalu membela Tita. Bahkan Mom terkena amarah hanya gara-gara Tita. Jadi untuk apa Mom kembali bersama dengan ayah? Kalau di hati ayah hanya ada Tita. Tidak ada tempat untuk Mom dan juga aku, ucap If dengan lirih. Bayu yang mendengar perkataan If begitu terkejut. Ia tak menyangka putri tertuanya mempunyai pemikiran seperti itu terhadap dirinya. Bahkan Bayu dapat merasakan kekecewaan yang teramat dalam yang dirasakan oleh If. Membuatnya sadar harus melakukan sesuatu, agar kekecewaan di hati If tidak semakin menumpuk. Sayang, Bayu menghampiri putrinya lalu merangkul pundak If dengan penuh kasih. Semua itu tidak benar sayang. Kau dan Mom Daniela juga ada di hati ayah.
Dan rasa sayang ayah pada kalian sama besarnya. Ayah minta maaf jika selama ini selalu menyakiti Mom dan kau. Ayah memang bukan suami yang baik untuk Mommy kalian. Dan ayah juga bukan ayah yang baik bagi Eve dan Tita. Tapi ayah mohon jangan menyalahkan semua kesalahan ayah pada Tita. Karena adikmu pun korban dari keegoisan kami pada saat itu. Tanpa terasa air mata menetes dari kedua pelupuk Eve. Bahkan Tita dan Daniela pun ikut menangis. Ayah kalian tidak salah. Di sini Mom yang salah karena tidak bisa lepas dari trauma masa lalu. Mom yang egois karena memilih menyerah. Hingga membuat keluarga kita hancur. Daniela terisak mengingat memang dirinya lah yang bersalah atas semua ini. Seandainya dulu ia bisa lebih kuat dan memilih bertahan. Mungkin keluarga kecilnya masih bersatu hingga tidak ada hati yang terluka. Mom. Tita segera menghampiri Mom Daniela untuk menenangkannya. Kenapa baru sekarang ayah memutuskan untuk memperbaiki semuanya? Kenapa tidak dari dulu? Seandainya dulu kalian masih bersama. Aku tidak akan terluka seperti sekarang ini. Eve semakin menangis dengan kencang. Apa kalian tahu bagaimana rasanya menjadi aku? Ayah jauh di Jakarta dan Mom selalu sibuk tidak punya waktu untukku. Aku kesepian, sangat kesepian. Daniela langsung memeluk Eve, begitupun dengan Bayu. Sementara Tita hanya terdiam karena tidak berani untuk memeluk kakaknya. Maafkan kami sayang. Ucap Daniela dan Bayu bersamaan. Mereka sedih karena tidak tahu Eve sangat terluka karena perbuatan mereka. Terutama Daniela karena ia begitu sibuk dengan dunianya sendiri. Dengan bekerja dan bekerja. Hanya agar bisa melupakan sosok Bayu dan putri bungsunya yang ia tinggalkan. Selama beberapa menit mereka saling menangis dan berpelukan. Melepaskan semua emosi setelah bertahun-tahun lamanya mereka simpan di hati. Eve masih marah pada ayah? Tanya Bayu setelah mengurai pelukan mereka. Eve menjawab dengan gelengan kepala dan senyum di wajahnya. Pada Mom, tanya Daniela. Tidak Mom, mana mungkin Eve marah pada Mommy, ucap Eve tanpa mau melepaskan pelukannya. Pada Tita, tanya Bayu sembari menatap putri bungsunya. Yang sejak tadi duduk diam melihat mereka bertiga berpelukan. Eve tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Kapan kalian akan melangsungkan pernikahan kembali? Tanya Eve mengalihkan pembicaraan. Bayu menatap Tita yang terlihat bersedih. Karena Eve tidak menjawab pertanyaannya. Kami akan menikah jika kau sudah menerima Tita, dan tidak lagi membencinya. Ucap Bayu dengan tegas. Eve mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Menatap Tita dengan tatapan yang mematikan. Serahkan B untukku, maka aku akan menganggap semuanya impas. Dan mau menerimamu sebagai adikku. Bayu dan Daniela langsung tercengang. Saat mendengar perkataan Eve yang tidak masuk di akal, bagaimana bisa putri tertua mereka meminta suami adiknya sendiri? Sementara Tita hanya diam saja, tanpa bereaksi apapun.
saat Kak If meminta pria yang menjadi suaminya. If, Mom tidak pernah mengajarkanmu bersikap seperti itu. B, itu suami adikmu. Daniela mencoba menyadarkan putrinya. Tapi aku mencintai B, Mom, aku ingin dia menjadi suamiku. Diam If. Bentak Bayu. Ia sudah tidak sanggup lagi menahan emosinya. Yang sejak tadi ditahannya saat melihat kesedihan di mata Tita. Buka mata dan hatimu, wanita yang ada di depanmu itu adikmu sendiri. Dia lahir dari rahim yang sama denganmu. Darahnya sama dengan darahmu. Kenapa kau tega pada adikmu sendiri? Bayu sampai menggelengkan kepalanya. Tapi aku mencintai B ayah. Cinta kau bilang, If dia. Perkataan Bayu terhenti saat tangannya dirangkul oleh Tita. Ayah. Tita menggelengkan kepalanya, agar ayah unta tidak memarahi Kak If lagi. Tapi Tita memberikan isyarat pada ayahnya untuk diam. Lalu ia menatap pada kakaknya yang masih duduk di samping Mom Daniela. Kakak, aku sangat menyayangimu. Karena kau satu-satunya kakak yang aku miliki. Tapi aku tidak bisa memberikan B. Karena dia bukan barang yang bisa aku serahkan pada orang lain. B, itu suamiku, dia pria yang sangat aku cintai. Jadi aku minta maaf karena tidak bisa memberikan apa yang kakak mau. If pun tertawa sinis mendengar jawaban Tita. Lihat anak kesayangan ayah, dia begitu egois tidak mau memberikan sedikit kebahagiaannya untukku. Aku tidak egois, Kak. Aku hanya tidak ingin kakak tersakiti. Dengan memiliki pria yang tidak mencintai kakak. Dan aku juga tidak ingin menyakiti B, setelah semua yang dilakukannya untukku. Tita teringat dengan semua pengorbanan Boy, yang sudah mendatangkan Mom Daniela ke Jakarta. Dan membuat kedua orang tuanya kembali bersatu. Jadi Tita tidak ingin mengecewakan suaminya untuk yang kesekian kalinya. Lagi pula saat ini aku sedang mengandung. Apa kakak tega memisahkan anak dari ayahnya? Tita mengusap perutnya dengan perlahan. Apa, kau hamil? Pekik If dengan wajah yang terkejut. Begitupun dengan Bayu dan juga Daniela yang sama terkejutnya. Saat mendengar berita kehamilan Tita, anak unta, benarkah kau hamil? Tanya Bayu dengan raut wajah yang bahagia. Iya, ayah. Akhirnya aku akan mempunyai cucu seorang sultan. Cucu dari keturunan Arbeto. Teriak Bayu sembari mengangkat tubuh putrinya dengan hati-hati. Bayu, turunkan Tita. Seru Daniela menatap ngeri saat melihat Bayu menggendong Tita. Aku bahagia Daniela, kau dengarkan? Putri kita saat ini sedang mengandung. Bayu menatap mantan istrinya setelah menurunkan Tita. Pasti dia bahagia karena ada sesuatu yang berkaitan dengan uang. Daniela menghela napasnya dengan kasar. Sayang, selamat nak. Daniela memeluk Tita lalu mengusap perut putri bungsunya dengan perlahan.
Daniela, aku akan mengadakan syukuran 7 hari 7 malam atas kehamilan Tita. Janji Bayu dengan senyum yang bahagia yang terus terukir di wajahnya. Karena sudah membayangkan kekayaannya akan semakin bertambah. Dengan kehadiran cucu yang selama ini sangat ditunggu-tunggu olehnya, Daniela tidak mempedulikan perkataan Bayu. Karena saat ini ia sedang menatap putri tertuanya yang terlihat bersedih. "If, kau dengar bukan? Adikmu sedang mengandung. Apa kau tega memisahkan anak Tita dengan ayah kandungnya?" Ucap Daniela dengan penuh kelembutan, agar hati If luluh dan melupakan cinta yang dirasakan putrinya itu terhadap adik iparnya. If hanya diam saja sembari menatap Tita yang sedang tersenyum bahagia, lalu menatap perut adiknya yang terlihat masih rata. Ada rasa iri di hatinya, tapi lebih banyak rasa tidak tega jika ia memaksakan kehendaknya untuk merebut Boy dari Tita. Dan If bukanlah wanita yang keji, yang bisa memisahkan seorang anak dengan kedua orang tuanya. "Kau tidak bohongkan tentang kehamilanmu?" tanya If penuh selidik. "Kak, mana mungkin aku berbohong? Untuk apa juga aku berbohong?" sanggah Tita. If terdiam sesaat untuk menimang apa yang akan dilakukannya. "Selamat Tita." If memeluk adiknya dan berusaha untuk melepaskan semua dendam dan rasa iri di hatinya. Walaupun itu terasa sangat sulit. "Terima kasih, Kak." Tita akhirnya bisa bernapas dengan lega, karena Kak If sudah mau menerima dirinya. Walaupun ia tahu masih ada rasa kebencian di hati kakaknya. "Anak unta apa, Be? Sudah tahu kau mengandung?" tanya Bayu dengan penuh semangat. Dia belum tahu." Karena Tita sengaja ingin memberitahunya nanti sebagai sebuah kejutan, jawab Tita dengan senyum tipis di bibirnya. "Tidak ada nanti. Sekarang juga kita ke perusahaan, B." Dan memberitahukan berita bahagia ini, Bayu menggandeng tangan Tita. Apa tapi ayah, aku." Bayu tidak mendengarkan perkataan Tita. Dengan penuh semangat 45 ia menggandeng putrinya keluar dari rumah. Tidak lupa Bayu juga memerintahkan mantan istrinya dan juga If untuk ikut menemui Boy Arbeto. Setelah sampai di perusahaan Kens.drc, Bayu beserta keluarganya langsung menuju ruang kerja Boy Arbeto. Ia sudah tidak sabar memberitahu menantunya bahwa Tita saat ini sedang mengandung. Entah apa lagi yang akan diberikan Boy Arbeto padanya saat mengetahui kabar baik itu. Tapi yang jelas Bayu berharap akan diberikan lagi beberapa persen saham perusahaan keluarga Arbeto, agar ia bisa hidup santai tanpa harus bekerja. "Ayah, tunggu dulu." Tita menahan langkah kakinya saat mereka hampir sampai di ruang kerja suaminya. "Lebih baik besok saja kita beritahu, B," pinta Tita entah untuk yang keberapa puluh kalinya sejak mereka masih berada di rumah. "Kau itu kenapa? Dari tadi tidak mau kita datang kemari? Atau jangan kau berbohong tentang kehamilanmu? Dan takut jika B mengetahui kebohonganmu?" Serentetan pertanyaan dengan nada penuh curiga terlontar dari mulut If.
Karena melihat sikap Tita yang terus menolak pergi ke perusahaan Boy Arbeto untuk memberikan kabar kehamilan adiknya itu. Kak, kenapa dari tadi kau menuduhku berbohong? Atau jangan kau berharap kalau aku tidak hamil. Tuduh Tita balik dengan sangat ketus. Ia sampai lupa sedang berbicara dengan kakaknya sendiri. Karena terlalu cemas dan khawatir kebohongannya akan terbongkar. Oh my god, bagaimana ini? Kalau B sampai tahu aku berbohong bisa habis aku. Tentu saja aku berharap kau tidak hamil. Jadi aku dengan mudah. If, Tita, berhenti. Bayu menghentikan perdebatan yang terjadi di antara kedua putrinya. Dan kau anak unta, ayah itu sudah tidak sabar ingin memberitahu B kabar gembira ini. Sudah tidak sabar ingin memberikan kabar bahagia. Atau sudah tidak sabar mendapatkan imbalan atas kehamilan Tita. Sindir Daniela dengan telak. Karena tahu jelas yang ada di otak mantan suaminya itu hanya money dan money. Kau. Bayu menatap tajam mantan istrinya. Kau memang benar Daniela. Bayu tertawa terbahak-bahak. Ternyata kau masih memahami diriku. Dan itu artinya kau masih sangat mencintai aku. Bayu mengerlingkan matanya. Ayah, Mom. Gerutu If dan Tita bersamaan dengan wajah yang kesal. Sudah cepat kita masuk. Bayu kembali menarik tangan Tita, berjalan memasuki ruang kerja menantunya. Liam, apa menantuku ada? Tanya Bayu saat bertemu dengan asisten pribadi Boy Arbeto di depan pintu ruangan. Tuan B. Liam yang ingin menjawab pertanyaan Tuan Bayu. Langsung terdiam saat menatap wajah Nyonya Tita yang seperti memberi isyarat padanya. Iya, B ada di dalam tidak? Bayu mengulangi pertanyaannya. Tuan B ada di dalam, mari silahkan masuk. Liam yang tidak mengerti isyarat dari Nyonya Tita. Hanya bisa menelan salivanya dengan susah. Saat melihat wanita itu menatap dirinya dengan sangat tajam. Lia, aku akan menyuruh B untuk memotong gajimu 5%, bisik Tita dengan wajah yang kesal. Karena asisten pribadi suaminya itu justru mengatakan bahwa Boy ada di dalam ruangan. Bersambung.